Halo. Tidak ada maksud menggurui, kita hanya sharing dan berdiskusi bersama. Nah, ini pertanyaan yang pertama dari Mas atau Om Purnomo RPL. Tips dan triknya membangun usaha video dan foto, Om. Sudah bikin portofolio. Jadi saya sudah bikin portofolio, tapi belum ada yang ngontak gitu. Sudah bikin portofolio tapi belum ada yang ngontak. Tips dan triknya bagaimana membangun usaha video dan foto. Nah, gini Mas Purnomo, kalau ini konteksnya dalam konteks bisnis dan kewirausahaan berarti ya, nggak apa-apa. Jadi kalau kita membangun sebuah usaha, terutama ini membangun usaha video dan foto, itu adalah sebuah usaha jasa. Kalau usaha jasa itu selalu nanti terjadi perang harga dengan modal yang kita tidak bisa menghindari modal. Misalnya yang Mas Purnomo tadi tanya tips dan triknya membangun usaha video dan foto, tentunya harus punya modal beli kamera, ya kan. Jadi ini kan hubungannya dengan antara modal dan jasa. Kita modalnya berupa barang, tapi jualannya jualan jasa. Nah, ada juga bisnis yang modalnya adalah modal jasa, jual jasa. Ada juga yang modal barang, jual barang. Itu seperti hukum alam. Jadi kalau kita modal jasa dan kita jual jasa, tentunya biasanya tidak ada kendala. Gitu juga dengan kalau kita modal barang, jual barang. Itu pun kendalanya hanya di fluktuasi naik turunnya harga. Tapi uniknya untuk usaha videografi, fotografi, itu kita modal barang, jual jasa. Ya kan, itu yang banyak sekali terjadi kolaps itu pada saat harga mulai rusak. Itu. Nah, yang dialami sama Om Purnomo ini belum ada yang ngontak, baru udah punya portofolio. Nah, itu dia. Akhirnya kembali lagi pada tarif kita. Tarif kita berapa? Apakah tarif kita menyaingi? Jadi ada dua macam tarif jasa. Tarif yang profesional, ideal dan profesional, sama tarif yang bersaing. Kita harus pilih. Kalau kita pilih mau tarif profesional atau tarif bersaing. Kalau tarif bersaing itu konsekuensinya adalah tidak bisa jangka panjang. Tidak bisa jangka panjang. Mungkin dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, laris manis. Tapi kalau untuk jangka panjang, untuk hidup, itu nggak bisa. Kalau kita memilih yang tarif yang berkompetisi. Tapi kalau kita menuju ke arah yang profesional, tentunya kita punya patokan. Jadi kalau kita berpatokan pada arah untuk jangka panjang, maka usahakan ya kita berpegang teguh pada tarif dan layanan profesional. Sebenarnya itu yang sangat diharapkan dari semua jasa yang ada di Indonesia. Jadi orang bermodal barang menjual jasa gitu ya. Itu yang memang sangat diharapkan, itu hal seperti itu. Memang alamnya di Indonesia ini agak berbeda. Kemarin saya waktu tahun lalu itu saya sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman bukan di Malaysia, di mana, di Jepang, terus sama di negara mana saya lupa. Itu kenapa kok di luar negeri tarifnya bisa mahal? Karena di luar negeri itu mentalnya gini, dari kecil itu diajarin untuk menekuni bidangnya masing-masing. Jadi tidak ada dilepas terserah, misalnya diajarin usaha gitu ya, dilepas terserah deh kamu mau jualan apa, mau ngapain, nggak dilepas gitu. Tapi ditanya, kamu mau ngapain nanti kalau udah selesai sekolah, kamu mau jualan apa, kamu mau bisnis apa, atau kamu mau jadi karyawan dulu. Itu ditanya, diarahkan. Nah, pada saat kita ingin berbisnis atau ingin membuka usaha jasa yang bermodalkan barang, nah, maka itu pun berat di izin usaha. Kalau di Indonesia kan izin usahanya orang sekedar punya kamera,
terus buka foto wedding, video wedding 300.000, 500.000, siapa yang mau nuntut kan gitu. Paling kalau yang terjadi pun berantem gitu kan sama pesaing yang lain, berantem gelut di jalan gitu. Nah tapi kan tidak ada ranah hukumnya. Nah memang dengan demikian dari teman-teman yang ada di luar Indonesia itu yang saya tahu kenapa mereka kok bisa stabil harganya, kenapa mereka bisa punya modal barang jual jasa loh panjang sekali, maksudnya bisa untuk menghidupi rumah tangga ya, karena untuk membuat sebuah usaha itu izin usahanya berat, pajaknya mahal, dan kalau sampai orang menawarkan jasa ilegal, kan ilegal itu artinya tidak punya izin ya, itu nggak ada klien yang mau. Nah, itulah sulitnya di Indonesia. Jadi jalan satu-satunya sebetulnya Mas Purnomo itu memang harus ada perubahan di sistem perdagangan negara kita, sistem perdagangan jasa, bukan perdagangan barang dan uang, bukan. Perdagangan barang, uang, komoditi itu sudah diatur pemerintah, tapi perdagangan jasa itu nggak ada peraturannya. Tuh, nanti harusnya sudah bisa diatur mulai sekarang. Nah, untuk Mas Purnomo, kalau sudah bikin portofolio tapi masih belum ada yang ngontak sampai sekarang, jangan putus asa ya. Yang penting punya penghasilan lain itu. Jadi tetap ya Mas Purnomo, tetap mempromosikan, menawarkan jasa video dan fotonya, tapi harus punya ini pemasukan lain, itu harus punya. Nah kalau sudah punya pemasukan lain untuk pegangan, maka pada saat Mas menjalankan usaha video dan foto tapi belum laku, gak ada masalah, bisa langsung menetapkan diri sebagai profesional dengan tarif dan layanan yang spesial gitu. Nah macam tarif dan layanan seperti apa itu sangat banyak sekali yang bisa divariasikan ya. Nggak bisa saya sampaikan di sini sekarang karena panjang itu. Itu panjang, tapi pada prinsipnya apapun usaha yang mau kita bangun, jangan kita berharap 100% hidup kita dari usaha itu satu-satunya, jangan. Itu aja mungkin dari saya untuk Mas Purnomo. Kemudian selanjutnya dari Mas Andi_DRH. Mas Andi_DRH, sharing ilmu edit dasar untuk konten YouTube Mas. Oh, ilmu edit dasar untuk konten YouTube. Jadi gini, untuk YouTube itu untuk editing. Jadi gini, editing itu adalah style. Nah, kalau kita berada di dunia perfilman, yang namanya editor itu adalah second director. Editor adalah second director atau sutradara kedua, karena dia yang akan edit adegan, shot itu. Misalnya ada shot di setor nih, shotnya ya, ada shot orang dari depan, shot dari belakang, 2 kamera gitu misalnya, terus ngomong sebuah dialog, tambah lagi shot drone dari atas gitu. Nah editor itu yang menentukan, ada ritme, dia tentukan gini. Oh, pada saat dia ngomong ada ucapan ini, saya pindah ke belakang. Kamera yang roll yang dari kamera belakang saya masukin ke editing. Habis itu, oh, ini dia sedang ngomongin apa, ambil yang dari drone. Terus itu editing film. Karena editor dalam film sebagai second director. Tapi dalam YouTube itu lebih enak. Dalam YouTube seorang editor itu adalah director. Jadi seorang editor itu adalah sutradara. Jadi Mas Andi, kalau bertanya kepada saya ilmu edit dasar untuk konten YouTube, maka Mas sendiri yang bisa menentukan ilmu editing itu esensi dan technical. Kalau technical bisa baca buku panduannya dalam bentuk PDF, dalam bentuk apa itu panduan mengoperasikan software editing. Itu teknik ya, technical. Tapi secara esensial, nah itu dari Mas Andi sendiri. Kalau contohnya yang saya lakukan di vlog saya, itu sebelum saya syuting, itu saya sudah melakukan editing di sini. Jadi kalau saya syuting pakai kamera gitu. Bentar, saya ini mau ngomong tentang speaker ini misalnya. Saya mau ngomong tentang speaker ini.
Saya pengennya nanti, saya udah harus jadi seorang editor YouTube, itu adalah seorang sutradara YouTube, juga seorang aktor YouTube, jadi merangkap-rangkap gitu. Makanya saya harus membayangin nanti gambarnya itu pertama speakernya ini dulu yang ada di layar, kemudian speakernya dialihkan dari layar, kelihatan muka saya, terus saya bicara, baru saya tunjukin gini, kemudian supaya penonton gak bosen, kamera pindah ke sebelah sini. Nah, udah jadi dulu di kepala, mulai syuting. Nah, ini kamera gitu ya, langsung mulai syuting, set, gini, set, ngomong, halo, pindah ke sini, ngomong lagi, coba. Nah, itu Anda sudah melakukan editing di kepala, yang artinya sudah tahu harus bagaimana. Jadi sebagai seorang konten kreator di YouTube, kuncinya adalah Anda harus tahu harus bagaimana gitu. Mau editing, mau apapun, Anda harus tahu harus bagaimana dalam bercerita atau menyajikan konten. Ya. Gitu Mas. Oke. Nah, lalu Om, bisnis utamanya apa? Bisnis utama saya tidak punya bisnis utama, karena semua bisnis bagi saya adalah sambilan. Semua bisnis yang saya lakukan itu adalah bukan sambilan lah ya. Aku sambilan tuh kesannya sombong banget, apaan sih sambilan, mau punya bisnis aja bilang sambilan, bukan. Tapi semua bisnis yang saya lakukan itu adalah untuk mengisi pendapatan saya gitu. Saya punya kegiatan ngajar di kampus. Nah, saya punya pendapatan. Biarpun itu nggak pasti juga, karena saya bukan dosen tetap. Saya jadi pendapatan saya dari kampus ngajar jadi dosen pun itu tidak bisa jadi pegangan seumur hidup. Tuh. Kemudian saya coba buka. Saya punya bisnis domain dan hosting. Jadi web solution saya ada. Itu pun nggak bisa saya pegang untuk hidup, nggak bisa. Terus saya ada lagi bisnis waktu itu ya, yang sekarang masih berjalan, ada beberapa, cuman jangan semuanya saya kasih tahu. Nah, dari semua bisnis itu tidak ada satupun yang saya gandolin, tidak ada satupun yang saya harapkan ini nanti semoga bisa untuk seterusnya sampai untuk hidup saya, untuk nabung, nggak bisa. Tapi dari semua itu yang saya sudah punya, saya jalankan. Kemudian begitu ada peluang lain, saya buka lagi usaha lain, saya masukkan lagi, saya peluang lagi, masukin lagi. Jadi motivasi saya, cita-cita saya, jadi yang menggerakkan saya adalah keinginan untuk menambah saldo tabungan. Karena saya ingin selalu menambah saldo tabungan, sehingga saya harus bisa mendapatkan sumber income sebanyak mungkin sumbernya, bukan sebanyak mungkin nominalnya, sebanyak mungkin sumbernya. Dan saya tidak menganut sistem subsidi silang. Kalau perusahaan A sudah nggak kuat, akan saya tutup. Saya tidak akan ngirim subsidi dari usaha B ke A supaya A ini tetap hidup, nggak akan saya tutup. Usaha B goyang saya tutup. Itu selama ini yang saya lakukan seperti itu, gitu ya. Pertanyaan berikutnya dari Mas Jason 237. Mas, kalau mau terbangin sebagai hobi doang, bahaya gak sih sebenarnya kalau terbang di kota tanpa sertifikat? Terutama, nggak cukup kolomnya. Bahaya gak sih sebenarnya kalau terbang di kota tanpa sertifikat? Bahayanya itu akan mengenai Anda, kalau Anda tidak punya sertifikat ya, akan mengenai Anda pada saat Anda ditanya, Mas, ini dari mana? Kok nerbangin turun di sini? Kan gitu. Kalau punya sertifikat, tunjukin, ini Pak, saya dari anggota komunitas, ini ada sertifikat Pak. Sertifikat ini menunjukkan bahwa saya mengerti, paham mengenai regulasi. Sertifikat ini mau tertulis bahwa saya akan mentaati regulasi, saya tahu privacy, saya tahu cara menerbangkan yang aman, saya berkompeten dengan saya memiliki sertifikat ini. Sebenarnya hanya itu sih fungsi sertifikat, bukti tertulis mengenai kemampuan kita menerbangkan drone. Jangan salah paham, jadi sertifikat itu. Kalau ada yang nanya untuk license atau izin, itu masih rancu di Indonesia, karena tidak ada license untuk menerbangkan drone. Jadi kalau saya kayak SIM mobil tuh ya, bisa nyetir kemana-mana karena sudah punya surat izin mengemudi.
Terus saya bisa terbangin drone di mana-mana karena saya punya surat izin menerbangkan drone. Nggak bisa. Karena wilayah udara, penggunaan wilayah udara sama penggunaan wilayah jalan raya itu beda. Di jalan raya, accident atau kecelakaan terburuk, kecelakaan yang ya istilahnya apa ya, accident itu di jalan raya itu tidak akan sampai berhubungan dengan gravitasi. Sedangkan kalau di udara, mesin mati itu ini masih belum apa-apa, setelah kena tanah brak itu baru kejadian yang serem. Ya itu ya teman-teman, jadi bedakan antara menggunakan jalan raya dengan menggunakan ruang udara, sangat beda. Kenapa ruang udara kok sangat ketat peraturannya? Karena hubungan sama gravitasi, itu aja sih. Kalau di udara nggak ada gravitasi mungkin nggak akan seketat itu untuk kita menggunakan wilayah udara. Gitu dulu teman-teman. Sampai ketemu minggu depan ya. Minggu depan saya live lagi, kita diskusi lagi, ngobrol-ngobrol lagi, dan siapkan pertanyaan. Ingat tentang apa aja, drone, regulasi, perfilman, YouTube, monetisasi, trik-trik, tips and trik segala macam, silahkan. Kalau saya nggak bisa jawab, kita diskusi. Ya, itu dulu dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya akan umumkan kapan tanggal jamnya. Oke.